Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukito Afif dengan NPM 2115061007 dari kelas PSTC. Pada video kali ini, saya akan membahas dua algoritma penjadwalan, yaitu algoritma SJF atau Schedule Job for Scheduling. Kemudian yang kedua ada Round Robin Scheduling. Jadi pada algoritma penjadwalan SJF ini dia proses yang memiliki CPU burs paling kecil akan dilayani terlebih dahulu atau dieksekusi. Nah, sehingga di SJF ini dia memiliki dua skema. Yang pertama itu jika dia non preemptif, maka CPU diberikan pada proses maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst time-nya selesai. Sedangkan jika dalam strategi preemptif, proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka si proses ini akan menjalankan atau mengeksekusi yang burst time-nya lebih kecil dan yang ada di ready queue atau di antrian. Sedangkan untuk round robin, ya ini algoritma penjadwalan yang preemptif dan berlangsung tanpa prioritas. Jadi pada algoritma penjadwalan ini dia secara bergiliran berdasarkan antrian, prosesor melayani sejak setiap proses. Secara berturut-turut proses yang telah dilayani prosesor dan belum rampung akan kembali ke akhir antrian yang ada pada saat itu juga. Kemudian untuk mendapatkan waktu CPU yang didapatkan oleh waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi setiap dari prosesnya. Biasanya dia batasannya dari 1 hingga 100 milisecond. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Langsung saja kita demokan pada aplikasi CPU simulator. Langsung kita buka CPU simulator. Kemudian untuk source code-nya kita pakai yang ada di modul praktikum sistem operasi. Sudah terbuka CPU simulatornya. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuka compiler. Compiler ini dia berfungsi untuk kita menginputkan source code atau kode program yang ingin dijalankan. Setelah kode program dimasukkan ke dalam compiler, maka kita akan melakukan compile. Setelah compile selesai, maka dia akan muncul program kode atau outputnya. Nah, bagian ini adalah kode atau output dari source code yang telah diinputkan sebelumnya. Kemudian kita load in memory, maka output tadi dia akan ada di CPU instruction in memory atau RAM, sehingga siap untuk diproses. Kemudian kita buka OS simulator. Nah, di sini terdapat dia penjadwalan dengan 3 algoritma, yaitu first come first serve, kemudian shortest job first, dan round robin. Pada video kali ini kita akan membahas 2 algoritma, yaitu shortest job first dan round robin. Yang pertama kita lakukan untuk shortest job first, jadi dia akan mengeksekusi berdasarkan waktu burst time-nya. Pertama kita ini tanpa delay, kita create new process. Kemudian untuk P2 kita menggunakan delay dengan waktu 6 second. Selanjutnya kita ganti ke non preemptif, terus kita masukkan ke P3 dengan delay prosesnya 4. Kemudian kita jalankan program ini dengan CPU maksimal. Selanjutnya kita start program ini. Berikut ini dia adalah status atau status proses dari program yang sedang dijalankan atau proses yang sedang dieksekusi. Nah, ini
ini sedang memproses 2 dan sekarang udah selesai. Selanjutnya kita lihat di view log. Nah, jadi di view log ini dia yang pertama yaitu P1 dipindahkan dari ready atau ready queue ke running state atau running process, sehingga P1 akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian P3 yang awalnya dari waiting, maka dia dipindahkan ke ready queue untuk dapat diproses, dan P2 juga sebagainya. P3 dia memiliki priority 3 dan P2 juga memiliki priority 3, sehingga burst time atau burst period yang didapatkan dari P1 ialah 95 dengan average waiting time-nya dia 0,07 dan lama pengerjaan prosesnya adalah 6 detik. Kemudian untuk P3 saat dijalankan dia menjalankan dengan 5 detik saat menjalankan proses tersebut, dengan average time-nya dia 2,1 dan burst periodnya 95. Kenapa burst periodnya sama? Karena dia menggunakan kode program yang sama, hanya diatur delay yang ingin diproses. Selanjutnya setelah itu dia akan men-swap P2 dari waiting ke ready, lanjut dari ready dia akan ke running untuk dapat dijalankan oleh CPU dengan average time-nya dia sekitar 5 detik dan waiting time-nya 5,91 dan memiliki burst period sama yaitu 95, sehingga dapat dianalisa bahwa pada saat penjadwalan scheduling shortest job first non preemptive priority dia akan menjalankan burst time yang paling singkat dengan catatan memiliki proses yang berbeda. Jika pada CPU simulator ini dia tidak dapat diatur burst time-nya dan programnya tidak berbeda, maka dia akan menjalankan berdasarkan arrival delay atau waktu kedatangannya. Seperti kita lihat pada proses status ini, dia P2 memiliki average time yang paling lama, waiting time yang paling lama yaitu 5 detik, dan P3 memiliki average waiting time-nya 2 detik. Lanjut kita ke percobaan round robin. Untuk round robin dia di sini menggunakan preemptive dan kita atur kuantumnya. Kita atur kuantumnya berdasarkan 3 detik. Lanjut kita create new process, lifetime-nya 0, kemudian kita create new process P2 dengan lifetime-nya 4 dan delay-nya dia 5 detik. Kemudian untuk P3 kita atur proses lifetime-nya dia 4 dan delay prosesnya dia 4 juga. Belum ya, kita run, kita reset terlebih dahulu. Nah, pada status ready queue yang tersedia hanyalah ready queue yang program 1, karena di P2 dan P3 dia masih dilakukan untuk penjadwalan. Kalau kita start, maka yang terjadi di sini dia akan menjalankan program 1. Nah, setelah itu dia akan berganti-gantian dari P1 ke P3 dan P2 dan dilakukan secara berulang untuk menyelesaikan proses yang ada pada setiap program. Kemudian jika sudah selesai maka kita dapat di view log. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa si burst period dari percobaan round robin ini dia berbeda-beda karena setiap menjalankan sebuah program dia berganti-gantian, tidak langsung satu program tetapi dia menyesuaikan urutannya. Misalnya tadi
P1 dia tanpa delay, terus P3 dia dengan delay 4, dan P2 dengan delay 5, sehingga program akan menjalankan P1 ke P3, P2 balik lagi ke P1, ke P3, P2, dan dilakukan sampai program ini selesai. Maka dari itu dia memiliki burst period yang berbeda. Pada P1 dia memiliki burst periodnya dia 47. Kemudian untuk P2 dia memiliki burst periodnya 28, dan P3 dia memiliki burst periodnya 28. Untuk tick count-nya juga dia memiliki perbedaan dari setiap program atau proses. Yang pertama di P1 dia ada 90, bernilai 95. Kemudian yang di P2 adalah 56, dan yang P3 adalah 86. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk percobaan round robin dia berdasarkan kuantum yang di dalam batasi proses, karena kuantum di sini dia dibatasi dengan waktu 3 second atau 3 detik, sehingga setiap program atau proses dia dijalankan selama 3 detik terlebih dahulu, kemudian berganti ke program selanjutnya selama 3 detik, dan berganti lagi ke program selanjutnya selama 3 detik, sehingga proses yang dijalankan ini secara berganti-gantian sesuai dengan definisi round robin tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.